warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Danella Grace Abigail. Saya Yoga Saputra. Saya Yuni Dwi Arini. Saya Vivi Indawati. Saya Raditya Rendra Hadi. Jadi kali ini kita akan melakukan wawancara dengan tema penggunaan ragam bahasa Indonesia dalam komunikasi di lingkungan kampus Tesia Surabaya. Oke, di sini sekarang aku bersama dengan anak kelas malam. Halo Mas, boleh perkenalkan namanya dan juga kelasnya? Nama saya Dede Febrian dari kelas malam SMDMX. Oke, di sini aku mau tanya nih tentang ragam bahasa ya. Bagaimana bentuk ragam bahasa Indonesia digunakan mahasiswa di Stesia untuk berkomunikasi sehari-hari, Mas? Oke, untuk dari dalam segi bahasa sendiri, biasanya keseharian itu dalam kita pembelajaran ya, di dalam kelas itu dosen-dosen itu biasanya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Yang maksudnya karena di sini kan saya kurang begitu paham untuk bahasa Jawa karena saya di sini kan merantau ya. Nah, saya ngertinya bahasa Palembang lah bahasanya gitu. Nah, karena di sini bahasa Indonesia itu benar-benar digunakan gitu dalam keseharian, dalam pembelajaran. Jadi dari dosen itu sih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dari saya pribadi pun untuk menangkap pembelajaran atau pembahasan yang ada di kelas itu, materi di kelas itu, jadi lebih mudah gitu. Namun berbeda kalau misalkan saya lagi dengan teman-teman itu ya menggunakan bahasa gaul lah, bahasanya gitu, bahasa campur. Kadang teman saya ngajakin saya pakai bahasa Indonesia, kadang ya campur dengan bahasa Jawa, kadang ya begitu sebaliknya gitu sih. Oke, terima kasih ya Mas. Sama. Oke Mas, sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, dari jurusan apa, dan semester berapa? Ya, nama saya Arya Giri Ramadan dari jurusan akuntansi, sekarang sudah semester 3. Oke, langsung aja ya Mas sama pertanyaannya. Menurut Mas Arya, apakah jenis ragam bahasa yang digunakan mahasiswa berpengaruh terhadap komunikasi? Menurut saya sih sangat berpengaruh ya Mas, soalnya kan pada dasarnya komunikasi itu adalah dasar dari semua cara komunikasi kan. Dengan cara kita berkomunikasi, kita juga bisa mengerti maksud dari lawan pembicaraan kita. Jika ada perbedaan, pastinya akan terjadi timbulnya kesalahpahaman, dan juga tidak ada rasa bersatunya kan, dan bisa saja nanti menimbulkan bentrok-bentrok yang tidak diinginkan gitu. Jadi menurut saya sih sangat berpengaruh sih Mas. Oke, jadi sangat berpengaruh ya Mas. Oke Mas, makasih. Halo, permisi Kak. Saya mau minta waktunya sebentar. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan dulu namanya siapa dan dari jurusan apa? Nama saya Aina dari jurusan manajemen. Oke, saya mau tanya nih Kak. Jadi menurut kakaknya, bagaimanakah faktor penghambat dan faktor penunjang dalam berkomunikasi? Menurut saya faktor penghambat ada dua, yaitu faktor usia dan faktor budaya. Kalau yang faktor usia dia kayak jarak antara yang tua dan yang muda gitu. Kalau yang budaya, kita kan di Indonesia kan multi etnis ya, jadi beragam budaya gitu. Terus untuk yang faktor penunjang untuk berbahasa itu harus berintonasi yang baik. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, baik, terima kasih Kak. Selamat sore Kak, mau tanya namanya siapa? Nama aku Firdaus, biasa dipanggil Uus. Makasih. Nah, menurut Kak Uus sendiri nih, gimana faktor hambatan dan penunjang dalam berkomunikasi? Kalau menurut saya, faktor hambatan itu meliputi adanya emosi, ya. Istilahnya kayak kita hatinya atau emosinya sedang nggak stabil, itu menurut saya juga menjadi hambatan kita dalam berkomunikasi. Terus kedua ini karena ketidaktahuan pesan ataupun pesan yang disampaikan ini tidak diketahui oleh salah satu pihak yang berkomunikasi tersebut, itu nantinya kan jadinya adanya miskom, dan itu pastinya jadi hambatan dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya juga mohon maaf keterbatasan fisik. Sedangkan keterbatasan fisik bisa saja misalnya dari salah satu pihak ini ada gangguan fisik ataupun mohon maaf cacat, jadinya itu yang bakal bisa membuat hambatan itu. Istilahnya kita berkomunikasi tidak memahami apa yang mereka katakan, dan juga orang yang keterbelakangan fisik ini juga tidak dapat menyampaikan pesan yang mereka sampaikan. Terus juga untuk jadi pendukung, istilahnya faktor pendukung dalam hal berkomunikasi, yaitu adanya pengertian pesan, terus juga empati, terus juga ada saling mengerti atau keterbukaan antar sesama, dan itu bakal bisa menjadi
pendukung dalam berkomunikasi. Istilahnya juga kalau contohnya aja kayak kita saling kenal sama teman ya, kita saling kenal, kita saling terbuka, itu bakal bisa komunikasi itu bakal bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu. Makasih ya Kak Us. Permisi Kak, boleh kenalkan nama dan dari mana kelasnya? Oke, aku Anissa Fauzia, teman-teman biasanya manggil Zizi dan aku SM5. Oke, di sini aku mau nanya Kak, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terhadap perubahan dalam penggunaan ragam bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa? Oke, jadi kalau dilihat itu kan ada dua segi ya, ada negatif sama positif. Kalau kita melihat positifnya, pastinya kan kita menjadi lebih kreatif. Terus bahasa ini jadi lebih mengasihkan dan kayak enteng gitu loh dibuat berkomunikasi setiap hari. Tapi negatifnya adalah kita jadi gak tahu nih bahasa bakunya itu apa, pengejaannya bagaimana, dan kita kurang tahu bahasa Indonesia yang benar-benar itu seperti apa gitu. Apalagi perkembangan teknologi ini kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik kan. Apalagi kalau misalnya dibuat untuk berbicara dengan formal, dengan dosen ataupun dengan orang-orang yang penting lah ya, itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku kan. Tapi kalau kita udah kebiasaan memakai bahasa yang istilahnya gaul, terus kayak bahasa slang lah ya sekarang gitu kan, kayak WhatsApp dan lain sebagainya, itu jadinya kita kurang mengerti bahasa Indonesia yang benar-benar itu seperti apa. Dan negatifnya adalah kita jadi tidak bisa mengembangkan atau meningkatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Terima kasih Kak. Oke. Nah, itu tadi cuplikan video wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.